Kalian hari ini? Pastinya di rumah baik-baik saja kan, terus sehat terutama ya Kak Olivia. Oh ya, kita hari ini pakai piyama nih teman-teman. Kita pakai baju tidur. Wah, kita mau main kemah-kemahan di rumah. Iya nih. Nah, kalau kemah-kemahan nih harusnya di hutan, kita sekarang di rumah aja. Indoor. Nah, bisa teman-teman kalau kalian nggak punya tenda nih, kalian bisa pakai apa? Selimut. Kain juga bisa. Iya, minta mama papa untuk pasangin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yuk sebelum kita mau ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Teman-teman tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kami. Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhir supaya kita tetap semangat untuk memuji Tuhan dan mengetahui firman Tuhan hari ini Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kega Warrior, let's go Jesus, amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ih, Kak Feli kok masih lemes aja sih? Ih, mestinya kakak yang nanya sama kamu, kok kamu udah semangat aja sih? Kan baru banget itu ngantuk banget. Ih, kakak gak ingat hari ini hari apa? Hari Senin kan ya? Hari ini hari Minggu, kita mau ibadah Kak. Oh iya, kita mau ibadah. Iya, lihat tuh teman-teman di rumah udah pada nungguin semua. Mereka kayaknya udah semangat nih. Udah pada semangat. Oke, kalau gitu kita sapa dulu ya teman-teman di rumah ya. Oke, kita sapa ya. Halo teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mau ngapain sih Kak? Kita mau tes dulu nih Semangatnya. semangatnya mereka. Terus kita mau pujian juga abis itu. Oke. Kega Warrior, Let's go! Satria kerajaan surga, Satria kerajaan Allah, kita jagoan hebat. Satria kerajaan surga, Satria kerajaan Allah, kita pahlawan Allah. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Satria kerajaan surga, Satria kerajaan Allah, kita jagoan hebat. Satria kerajaan surga, Satria kerajaan Allah, kita pahlawan Allah. Teman-teman sama-sama memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Teman-teman di Kega, mari kita berkumpul. Pesta Tuhan menarik telah dimulai. K-E-G-A, Kega. K-E-G-A, Kega. 1, 2, 3, come on. Teman-teman di Kega, mari kita berkumpul. Pesta Tuhan menarik telah dimulai. K-E-G-A, Kega. K-E-G-A,
kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Apaan sih? Ih, mau cerita nih. Cerita apaan? Ditaruh dulu dong HP-nya. Kamu pilih HP atau aku? HP? Jangan dong. Pikir-pikir dulu, tar dulu. 10 detik aja. Bentar, tanggung lagi. Bentar lagi, dikit lagi. 10. Yaudah, cerita apa sih?
cerita ini, Pan. Ingat kan pas itu kan kita internetnya mati ya? Ingat. Bingung dong. Iya. Aku gak bisa main game, aku gak bisa ikut Zoom. Nah, pas gak bisa ikut Zoom itu, tiba-tiba gurunya ngasih catatan 10 lembar. Banyak banget. Iya kan? Aku Iya. sampai bingung kok bisa 10 lembar gitu. Ya aku nanya dong ke gurunya, aku mau catatan ya? Nilai bagus nih. Nanya ke gurunya, Bu, saya boleh minta catatannya nggak, Bu? Gurunya malah nyuruh. Coba kamu tanya aja ke Kevin. Oh, si Kevin yang pelit narkotik itu. Nah, iya, kan bingung ya, itu Kevin kan terkenal gak mau ngasih ya. Bahkan temen aku pernah bilang nih, dia pernah minta ke Kevin terus gak dikasih. Terus kamu udah minta, Bung? Belum sih. Ya udah, nggak usah minta lah. Nah, tapi kalau gak minta, nanti gak dapet catatan, nanti gak bisa belajar, nanti gak dapet tugas. nanti nggak bisa Vel, PS. kayaknya Mas, ya? dengar cerita kamu aku jadi inget satu cerita di Alkitab deh. Oh, cerita apa sih? Naaman tau nggak Naaman? Kayak pernah denger sih. Pernah dengar ya? Nah, jadi ceritanya nih ada nih di perjanjian lama di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Ada seorang panglima raja namanya Naaman nih. Nah, dia tuh kena penyakit kusta. Tahu nggak penyakit kusta itu apa? Bentol-bentol ya? Iya, Yang nggak boleh kena kotor kan? Nah, iya benar. Nggak boleh kena kotor, terus juga bentol-bentol merah-merah. Nah, karena si Bapak Naaman ini sakit, dia pasti pengen sembuh kan? Kalau orang sakit pasti pengen sembuh dong kan ya. Nah, dia cari cara tuh gimana caranya ya biar sembuh kayak gitu. Nah, terus suatu hari ada pelayannya tuh bilang ke Naaman, katanya Bapak Naaman coba pergi ke Elisa aja, siapa tahu dia bisa nyembuhin gitu. Terus ya udah si Naamannya pergi nih ketemu Elisa. Nah, si Elisanya ini ngomongnya ketika bertemu Bapak Naaman ini, dia bilangnya bukan didoain atau diapain, tapi disuruh mandi di Sungai Yordan 7 kali. Bingung nggak? Bingung kan ya? Bingung banget sih. Mandi ya? Nah, kita lihat aja nih ayatnya di 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai 12 nih. Coba Devan baca dulu ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa sejak-sejaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, di sini dibilang si Naamannya kesel kan ya, masa dia udah sakit kusta, kan tadi sakit kusta nggak boleh mandi di tempat yang kotor kan ya? Makin parah dong. Iya, ya. Makin parah, bener makin parah kan. Nah, padahal di sini dibilang ada banyak banget nih sungai-sungai bersih, tapi disuruhnya mandi di kali yang kotor. Nah, ketika Bapak Naaman ini udah mulai pusing, ragu nih dia, pengen sih ngikutin apa yang disuruh sama Elisa. Nah, ada pelayannya bilang ke dia, disuruh udah taat aja, ikutin, siapa tahu kamu bisa sembuh kayak gitu. Nah, ya udah karena Bapak Naaman dengerin dia, jadi mandi deh dia 7 kali di Sungai Yordan. Nah, kira-kira menurut kalian dia bakal sembuh atau enggak? Ya, enggak sih, kan makin parah harusnya kan kalau di Nah, sungai kotor. kalau Devan gimana Devan? Enggak sih, nggak mungkin kan kalau sungai kotor kan tambah parah banget. Iya, Bentol-bentol. tambah parah, bentol ya. Makin Tapi banyak. ternyata pas dia selesai mandi, ternyata sembuh, kustanya hilang. Kok bisa? Bingung kan ya? Bingung kan? Nah, itu Aneh. karena ketika Naaman taat, nah ada kuasa mujizat Tuhan yang terjadi kayak gitu. Makanya ketika belajar taat, nah mujizat Tuhan terjadi kayak gitu. Nah, kira-kira kalian dapat apa nih dari cerita barusan coba? Belajar untuk taat ya, Kak? Nah, betul banget Devan. Jadi kita diajari buat belajar taat gitu ya. Nah, mungkin buat Evel nih, mungkin kata teman kamu nih tentang Kevin nih mungkin ada benernya. Mungkin dulu si Kevin pelit karena dia nggak mau bagi tuh karena mungkin dia waktu itu nggak dengerin tugasnya dari gurunya atau mungkin catatannya kurang lengkap, makanya dia nggak mau ngasih ke teman kamu. Nah, kalau saran aku ya, coba kamu minta dulu deh ke teman kamu ini si Kevin, karena pasti kan guru kamu kan maunya yang terbaik dong buat kamu, nggak mungkin dia nyesatin kamu. Sama nih kayak Naaman juga kan, dia diajarin taat, dia ketika dia mau taat sama Elisa terus terjadi mujizat kan, bisa sembuh kayak gitu. Tapi yang paling penting nggak baik loh kalau kita ngomongin orang pelit kayak gitu. Iya, maaf, Pak, nggak diulangin lagi. Tapi ya sih mungkin aku habis ini aku langsung chat Kevin deh. Aku langsung minta catatan, aku taatin guru aku. Oke. Semangat ya. Vel. Tidur. Ayo tidur yuk. Halo teman-teman, hari ini kembali lagi bersama Kak Yuriko. Hari ini kakak mau sharing sesuatu yang penting juga nih dalam kehidupan kita. Kita hari ini mau belajar bagaimana kita memiliki hati yang mau melayani, ya, bukan dilayani. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan, hari ini aku mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa sama-sama mendengarkan firman-Mu. Hari ini biarlah firman-Mu tertanam di hati kami bisa melakukannya dan kami bisa membagikannya ke orang lain ya Tuhan. Hari ini biarlah kami bisa mau punya hati yang mendengar, mau punya hati yang mau merendah Tuhan, mau taat dan tunduk akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Satria Keke berkata, amin. Oke, ya, hari ini kita mau belajar di mana kita mau memiliki hati yang melayani tapi bukan dilayani ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum itu kita buka dulu yuk di ayatnya itu di Matius 20 ayat 20 sampai 28 ya. Kakak ulangi, Matius 20 ayat 20 sampai 28. Nah, teman-teman boleh baca di rumah ya seluruh ayatnya, tapi kakak mau bacain ayat ke 26 dan 26 sampai 28 ya. Ayat ke-26 berkata demikian, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, teman-teman, ya, di ayat ini gini, teman-teman. Kadang tuh kita tuh ngerasa yang di atas. Kita mau jadi ketua pemimpin, kita mau jadi orang yang dipandang, kita mau jadi orang yang dihormati, ya. Tapi teman-teman, di ayat firman Tuhan ini gini, teman-teman, ya. Mungkin teman-teman, teman-teman di di lingkungan sebenarnya teman-teman, oh, Kak, aku mau tunjukin bakatku sehebat-hebatnya, aku mau tunjukin apa yang ku bisa. Nah, tapi teman-teman, ya, dalam kerajaan Tuhan, hal itu nggak berlaku loh, ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau dipandang, teman-teman mau, kalau dibilang tadi di ayatnya, teman-teman mau menjadi orang yang besar, menjadi orang yang terkemuka, ya, teman-teman harus menjadi pelayan atau hamba. Pelayan atau hamba itu apa sih? Ya, pelayan atau hamba itu orang yang memiliki hati yang mau melayani, teman-teman. Hati yang rendah hati, dia mau melayani orang-orang, ya. Dia gak mau dilayani, tapi dia memberikan hidupnya untuk melayani. Nah, teman-teman, kakak punya satu teladan ya. Teman-teman pasti udah tahu, teman-teman pasti udah tahu banget lah cerita dari tokoh Alkitab ini, ya. Teman-teman, teladan yang paling sempurna itu Tuhan Yesus, teman-teman, ya. Dibilang di ayat terakhir ya, ayat ke-28, sama seperti anak manusia itu Tuhan Yesus, ya. Dia mau memberikan nyawanya untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi melayani, menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa, teman-teman? Itu cerita tentang di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk disembah-sembah, bukan untuk dihormati, tapi Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia dengan memberikan nyawanya, ya, teman-teman. Nah, dari firman ini kakak temuin dua hal, teman-teman. Dua hal yang kita butuhkan di mana kalau kita misalnya mau melayani, ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau punya hati yang melayani, teman-teman butuh yang namanya rendah hati. Yang pertama, rendah hati. Kenapa, teman-teman? Karena kalau misalnya percaya deh sama kakak, orang yang tidak rendah hati tidak akan mau melayani, ya. Tuhan Yesus saja merendahkan hatinya, padahal itu bukan, Tuhan Yesus gak berdosa ya waktu itu saat dia mati di kayu salib. Tuhan Yesus gak berdosa, Tuhan Yesus adalah orang yang benar, dan waktu itu Tuhan Yesus adalah raja, ya. Pas datang ke dunia, dia sama aja, walaupun dia manusia tapi dia tetap raja, dia tetap Tuhan Yesus, ya. Tapi dia mau merendahkan hatinya, dia mau mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, ya. Makanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau melayani, teman-teman harus butuh yang namanya rendah hati. Yang kedua, teman-teman, alasan yang paling kuat untuk melayani yaitu teman-teman butuh yang namanya kasih, ya. Tuhan Yesus gak mungkin mau mengorbankan nyawanya kalau misalnya dia tidak punya kasih, teman-teman, ya. Karena begitu besar kasih Tuhan ke kita, teman-teman, ya. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib karena dia sangat begitu mengasihi kita, ya. Jadi kedua hal itu, teman-teman butuh yang namanya rendah hati, teman-teman butuh kasih untuk melayani. Nah, teman-teman,
kakak juga punya cerita tentang pemuda-pemudi, pemuda-pemudi yang mereka bukan tokoh Alkitab, tapi mereka lebih memilih untuk melayani. Mereka lebih memilih untuk melayani, bukan dilayani. Di saat mereka punya waktu untuk istirahat, di saat mereka punya kesempatan untuk jalan-jalan, di saat mereka punya waktu untuk senang-senang, tapi mereka memutuskan untuk melayani, teman-teman. Ya. Nah, siapa teman-teman? Yaitu kakak pembina Kega. Ya. Kalau misalnya kalian lihat banyak latar di ibadah Kega, ya, di ibadah Kega di YouTube. Wah, latarnya bagus-bagus ya, Kak. Wah, latarnya ada matahari di langit-langit, ada tempelan-tempelan, ada dekorasi yang begitu indah, teman-teman. Ya. Teman-teman, itu semua dipasang oleh kakak pembina, ya. Kakak pembina harus naik tangga, sangat tinggi beribu-ribu kaki, wede, ya. Itu untuk pasang gitu doang, teman-teman. Ya, padahal waktu mereka untuk melayani itu bisa dipakai oleh mereka untuk senang-senang, untuk liburan, untuk pergi ke mall mungkin, ya. Tapi mereka lebih memilih untuk apa, teman-teman? Supaya teman-teman bisa ibadah dengan nyaman, bisa ibadah dengan enak, teman-teman, biar gak bosen dengan ibadah Kega. Dan teman-teman bisa merasakan kasihnya Tuhan dari pelayanan kakak-kakak pembina di Kega, teman-teman. Ya, so teman-teman, kakak yakin dan percaya bahwa teman-teman pasti ingin melayani di Kega. Wah, kakak seneng banget. Kalau misalnya kakak tanya di Komsel Junior, Komsel Anak, siapa yang mau melayani Kega? Wah, semuanya angkat tangan. Kakak bener-bener seneng. Tapi gini, teman-teman, ya. Kakak seneng. Itu bagus, teman-teman mau melayani di Kega. Tapi mulai dari sekarang gimana? Ya, teman-teman mulailah dari hal yang kecil, teman-teman. Ya, belajar melayani dari hal sederhana. Mungkin teman-teman bisa melayani papa mama, ya. Teman-teman bantu papa mama bersihin rumah. Teman-teman bantu adik teman-teman layani. Misalnya dia lagi ngerjain PR, teman-teman ajarin sampai dia ngerti. Atau di sekolah, teman-teman saat lagi tugas kelompok, teman-teman bisa melayani kelompok teman-teman dengan memberikan yang terbaik untuk kelompok teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, yuk kita miliki hati yang mau melayani, teman-teman. Hati yang bukan dilayani, tapi hati yang mau melayani. Karena itulah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan adalah kita melayani, teman-teman. Yuk, kita tutup firman hari ini. Kita mau berdoa. Teman-teman lipat tangan dan tutup mata. Thank you Tuhan untuk hari ini. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau melayani, bukan dilayani. Hari ini kami mau memiliki kerendahan hati. Hari ini kami mau mengasihi sesama kami. Dan akhirnya kami bisa melayani mereka ya Tuhan. So thank you Tuhan untuk firman-Mu. Kami ingin terus haus Tuhan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Satria Kega berkata, amin. Kega Warrior, let's go. Bye-bye. Oke teman-teman, gimana nih ibadahnya hari ini? Kalian sudah pujian, Penyembahan, dan firman Tuhan gimana? Kalian pasti bersuka cita kan? Oke teman-teman, kakak mau kasih 4 poin ke kalian manfaat tidur di rumah. Oke, yang pertama meningkatkan daya ingat. Ternyata kalau kita sedang tidur, beristirahat, otak kita memproses dan memperkuat daya ingat kita. Nah, yang kedua meningkatkan kreativitas nih teman-teman. Kalau kalian sedang capek, kalau kalian banyak tugas, coba kalian tidur dulu. Abis bangun tidur nih, pasti banyak kreativitas yang muncul yang baru. Wow, yang ketiga meningkatkan konsentrasi. Kita kan belajar online ya Kak, pasti capek, ngantuk. Nah, tidur yang cukup saat malam hari bisa membantu kita untuk berkonsentrasi supaya nggak ngantuk lagi saat belajar online. Yang keempat nih teman-teman nih, meningkatkan memperbaiki suasana hati teman-teman. Kalau suasana hati kalian sedang marah-marah, kalau sedang bete, banyak tugas, nah teman-teman nggak boleh nangis teman-teman. Teman-teman harus semangat untuk ngerjain tugasnya. Terus juga tidur dulu teman-teman kalau kalian capek ya teman-teman. Nah teman-teman jangan lupa ya tidur secukupnya teman-teman. Dan kalau waktunya untuk tidur kalian harus langsung tidur. Iya teman-teman. Oke teman-teman, kita akhiri ibadah hari ini. Oh iya Kak Olive, jangan lupa Kak Olive, minggu depan kita ada ibadah lagi. Iya, ibadah lagi. Nah teman-teman yang
sedang sakit di rumah, kakak berdoa nih teman-teman nih supaya kalian sembuh di dalam nama Tuhan Yesus teman-teman. Iya, dan kalian yang udah sehat tetap semangat untuk belajar online-nya. Oke teman-teman, bye-bye.